Bayangkan sebuah kerajaan terbesar di Nusantara yang pernah membuat laut dan daratan tunduk pada satu panji. Namun bukan musuh dari luar yang menjatuhkannya. Bukan invasi bangsa asing, melainkan saudara sendiri. Inilah kisah Perang Paregreg, perang saudara yang menjadi awal senja kerajaan Majapahit. Ketika Hayam Wuruk wafat, Majapahit kehilangan porosnya. Di masa pemerintahannya, Majapahit mencapai puncak kejayaan. Wilayahnya luas, ekonominya kuat, pengaruhnya sampai ke seluruh Nusantara. Namun kejayaan itu ternyata rapuh karena suksesi tak pernah benar-benar jelas. Tahta tak hanya soal mahkota, ia soal legitimasi, ia soal darah, ia soal harga diri. Disinilah konflik dimulai. Setelah wafatnya sang raja, kekuasaan terbelah. Di barat berdiri Wikramawardhana, menantu Hayam Wuruk, penguasa sah Majapahit Barat. Di timur, di wilayah Pamotan, bangkit Bre Wirabumi, putra Hayam Wuruk dari Selir. Dua darah kerajaan, dua klaim kekuasaan, satu tahta. Ketegangan yang semula tersembunyi, perlahan membara. Situasi semakin rumit ketika cucu Hayam Wuruk yang menjadi Maharani wafat pada tahun 1400. Tanpa meninggalkan keturunan, maka pertanyaan besar menggema di seluruh istana. Siapa pewaris sah Majapahit? Dan jawaban atas pertanyaan itu hanya bisa ditentukan dengan perang. Tahun 1404, konflik terbuka meledak. Perang ini dikenal sebagai Paregreg. Kata regreg berarti bergerak perlahan, namun terus-menerus. Dan memang, perang ini bukan satu pertempuran besar, melainkan serangkaian bentrokan panjang yang melelahkan. Pasukan melawan pasukan, kerabat melawan kerabat, lambang kerajaan berhadapan dengan lambangnya sendiri. Majapahit tak lagi satu. Selama 2 tahun, Nusantara menyaksikan kerajaan terbesar di zamannya terkoyak dari dalam. Kekuatan akhirnya condong ke pihak barat. Di bawah komando Panglima setia bernama Raden Gajah, pasukan barat berhasil menembus pertahanan timur pada tahun ke-1406. Istana Timur runtuh. Bre Wirabumi mencoba melarikan diri melalui laut. Mungkin berharap menyusun kembali kekuatan. Namun, takdir berkata lain. Ia tertangkap dan akhirnya tewas di tangan Raden Gajah. Perang berakhir. Namun, kemenangan ini terasa hampa. Secara politik, Wikramawardhana menang. Namun, apa yang ia warisi? Kerajaan yang kelelahan, pasukan yang berkurang, kas yang terkuras, wilayah yang mulai memberontak. Banyak daerah bawahan memanfaatkan kekacauan ini untuk melepaskan diri. Pengaruh Majapahit di Nusantara mulai menyusut drastis, bahkan dari luar negeri datang pukulan tambahan. Menurut kronik Tiongkok, utusan dari dinasti Ming tewas dalam konflik ini. Kaisar dari Tiongkok menuntut ganti rugi besar berupa emas. Majapahit, yang dulu disegani, kini harus membayar denda. Perang ini menjadi titik balik. Sejak Perang Paregreg, Majapahit tak pernah benar-benar pulih seperti dulu. Ia masih berdiri, masih memiliki raja, masih memiliki istana. Namun cahayanya meredup. Perang saudara ini menjadi awal fase senja Majapahit di abad ke-15. Bukan karena diserang musuh besar, tetapi karena ambisi, ego, dan perebutan legitimasi dari dalam. Sejarah sering mengajarkan bahwa kerajaan besar runtuh oleh serangan luar.
Namun kisah perang Paregreg menunjukkan sesuatu yang lebih sunyi, lebih menyakitkan, bahwa kehancuran paling mematikan sering lahir dari dalam. Dan Majapahit belajar itu dengan harga yang sangat mahal.